Perkenalkan, nama saya Rame Cynthia Sinaga, NIM 203021. Di sini saya akan membahas tentang pasar modal. Klasifikasi produk pasar modal. Produk pasar modal secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk pasar modal dengan cara investasi langsung, yaitu saham dan obligasi, dan produk pasar modal dengan cara investasi tidak langsung, yaitu melalui reksadana. Kemudian seiring dengan perkembangan, produk tersebut mengalami perkembangan, sehingga muncul produk derivatif, varian, dan produk hybrid yang memiliki gabungan-gabungan karakteristik tersebut. Klasifikasi produk pasar modal terdiri dari saham. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Karakteristik yuridis bagi pemegang saham yaitu: yang pertama, pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetor dalam perusahaan. Yang kedua, pemegang saham secara kolektif akan menentukan arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai pihak terakhir yang memperoleh pembagian hasil usaha perusahaan dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan setelah kreditur. Yang kedua, saham syariah. Saham syariah merupakan saham yang bidang usahanya memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah antara lain: yang pertama, perusahaan yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perusahaan rokok, minuman keras, perbankan yang menganut riba dan perjudian. Yang kedua, perusahaan yang tingkat hutangnya tidak berlebihan dengan debit to equity rasional maksimal 82% atau debit rasional maksimal 45%. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki pendapatan yang tidak memenuhi kaidah syariah seperti bunga bank, namun pendapatan tersebut lebih kecil 10% total pendapatan perusahaan. Yang ketiga, obligasi. Obligasi merupakan efek berbasis surat hutang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh tempo. Karakteristiknya, yang pertama, nilai nominal adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua, kupon adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Yang ketiga, jatuh tempo adalah tanggal surat pemegang obligasi akan mendapat pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Yang keempat, penerbit atau emite. Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Yang keempat, sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Secara umum, ada dua jenis sukuk, yaitu sukuk ijrah yang menggunakan sistem sewa dan memberikan imbalan hasil tetap, dan sukuk muadharabah yang menggunakan sistem bagi hasil dan memberikan imbalan hasil tidak tetap. 5. Efek derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terikat dengan kinerja aset lain. Yang keenam, derivatif keuangan. Derivatif yang terdapat di B adalah derivatif keuangan atau finansial derivatif. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar atau pemodal dalam perusahaan efek.
sebagai sarana untuk melakukan lindungan nilai atau hedging atas portofolio yang mereka miliki. Beberapa jenis produk dan turunannya yang diperdagangkan di BEI: 1. Kontrak opsi saham. Yang kedua, kontrak berjangka efek indeks. Produk pasar modal yang investasinya tidak secara langsung. Yang pertama yaitu reksadana komersial. Jenis-jenis reksadana komersial. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana campuran. Dan yang keempat, reksadana saham. Yang kedua yaitu reksadana non-komersial. Jenis-jenis reksadana non-komersial. Yang pertama, reksadana terstruktur, yaitu reksadana indeks, reksadana terproteksi, reksadana dengan pinjaman. Yang kedua, exchange traded fund. Yang ketiga, reksadana sektor real. Dan yang keempat, reksadana syariah. Di sini kita akan membahas tentang mekanisme perdagangan efek, yaitu transaksi saham dan obligasi. Secara umum, transaksi surat berharga untuk saham dan obligasi dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder. Di sini juga terdapat ilustrasi pasar perdana dan pasar sekunder, yaitu dapat kita lihat yang pertama, emiten mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO. Yang kedua, emiten selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapat pernyataan efektif. Yang ketiga, emiten beserta perusahaan penjamin emisi melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Dan yang keempat, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Proses pembelian saham dan obligasi pada pasar perdana. Di sini telah dijelaskan pada gambar. Yang pertama yaitu investor mengisi formulir pemesanan saham dan melakukan setor dana ke bank kustodian. Kemudian menyerahkan forum pemesanan, identitas diri, serta bukti setor ke agen penjual atau marketing. Yang kedua, agen penjual akan menyerahkan formulir pemesanan saham ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Biro Administrasi Efek untuk penjatahan saham, maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor. Dan yang terakhir, form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif ke Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, baik investor perorangan ataupun investor institusi menunggu hasil dari penjatahan. Apabila permintaan atas saham melebihi penawaran saham yang ditawarkan oleh perusahaan, maka kondisi ini disebut oversubscribe. Artinya, investor akan mendapat jumlah saham lebih sedikit dari pesanan awal dan kelebihan uang yang sudah ditransfer akan dikembalikan. Kondisi sebaliknya disebut undersubscribe, sehingga investor akan memperoleh saham sesuai dengan jumlah yang dipesan. Selanjutnya di sini ada transaksi saham dan obligasi pada pasar sekunder. Yang pertama dijelaskan di gambar, investor datang ke perusahaan sekuritas untuk melakukan pembukaan rekening efek dan memperoleh kartu acuan kepemilikan sekuritas. Selanjutnya, investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek seperti data-data makroekonomi, laporan keuangan, serta prospek bisnis perusahaan. Selanjutnya, investor menghubungi pialang atau broker yang akan membantu melakukan transaksi jual beli. Yang terakhir,
Setelah terjadi transaksi beli atau jual saham, investor akan dikirim bukti transaksi saham melalui surat elektronik atau email. Ini merupakan contoh kartu yang kita dapat. Di sini kita juga bisa melihat mekanisme perdagangan saham di pasar sekunder, di mana transaksi pada pasar sekunder dilakukan pada BI melalui perantaraan perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa. Investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian atau order beli melalui perusahaan sekuritas dengan memasukkan nama saham, nominal pembelian dalam lot, dan harga pembeliannya. Investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan atau order jual melalui perusahaan sekuritas dengan memasukkan nama saham, nominal penjual dalam lot, dan harga penjualnya. Order yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di BI dan juga bisa dilihat pada layar transaksi perusahaan sekuritas. Apabila harga transaksi cocok, transaksi akan terjadi secara sistem di mana untuk pemindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh KPI. Untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 3 hari kerja setelah transaksi. Untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 3 hari kerja setelah transaksi. Dalam hal tersebut, terdapat libur, maka yang dihitung adalah hari kerja. Profesi di pasar modal. Untuk dapat bekerja di pasar modal, ada beberapa bidang pekerjaan yang membutuhkan perizinan dan sertifikasi. Berikut ini adalah 4 sertifikasi untuk profesi pasar modal. Yang pertama, wakil perantaraan pedagang efek. Kedua, wakil penjamin emisi efek. Yang ketiga, wakil manajer investasi. Dan yang keempat, wakil agen penjual reksadana. Dalam menjalankan kegiatan perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek, didukung oleh wakil perusahaan efek yang bekerja di dalamnya. Untuk mendapatkan izin orang perseorangan tersebut, para pegawai perusahaan harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi atau The Indonesia Capital Market Institute. Di dalam pasar modal ada beberapa jenis izin orang perseorangan pada perusahaan efek yang meliputi: yang pertama, wakil perantara pedagang efek. Ini merupakan perantaraan yang menghubungkan investor dengan sistem perdagangan di BI agar investor dapat melakukan perdagangan efek khususnya saham di bursa. Wakil perantaraan pedagang efek adalah individu yang bekerja pada suatu perusahaan efek. Yang kedua, wakil menjamin emisi efek. Wakil menjamin emisi efek atau underwrite ini mempunyai kekhususan tersendiri dalam melakukan fungsinya. Pihak yang mempunyai izin wakil penjamin emisi efek diperbolehkan melakukan kegiatan sebagai wakil perantaraan pedagang efek, namun tidak berlaku untuk sebaliknya. Jadi, seseorang yang memiliki izin underwriter boleh melakukan kegiatan sebagai broker. Namun, izin broker tidak dapat melakukan kegiatan sebagai underwriter. Apa saja sih jenis-jenis profesi di pasar modal? Profesi di pasar modal. Yang pertama, profesi broker. Bertugas membantu investor mengetahui baik tidaknya keputusan mengeksekusi transaksi jual beli efek yang akan investor ambil. Yang kedua, prosesi research analisis. Bertugas untuk melakukan analisis terhadap saham
baik fundamental ataupun teknikal. Yang ketiga, profesi investment banker, bertugas untuk menawarkan jasa underwrite bagi perusahaan yang menawarkan jasa investment banking dan meliputi penasihat sebuah perusahaan untuk akuisisi dan manajer. Yang keempat, profesi riset, bertugas untuk melakukan riset terhadap pasar sebagai masukan bagi manajer investasi. Yang kelima, pengelolaan dana atau manajer investasi, bertugas untuk membentuk portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham dan obligasi. Yang terakhir, marketing atau pemasaran, bertugas untuk memasarkan produk reksadana. Untuk menjadikan seseorang pemasar, izin yang harus dibutuhkan adalah wakil penjual efek reksadana.